tatkala kesalahan itu insan sesama insan, maka bersegera untuk saling mencari ridhonya tanpa harus menunggu momentum-momentum tertentu untuk saling memaafkan dan mohon pengampunan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Muhammad Cengho rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat berupa iman, Islam, dan juga nikmat berupa kesempatan. Sehingga pada momentum Ramadan 1441 Hijriah ini kita dapat menunaikannya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah bulan Ramadan ini mulai dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan Allah menyematkan predikat ketakwaan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbaik kali ini kami ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik agar dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia itu dengan pergaulan yang baik. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini setidaknya ada 3 stressing penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama tentang ketakwaan, kemudian taubat, dan yang ketiga tentang akhlak manusia. Betapa pentingnya takwa ini menjadi pondasi kunci penyelamat bagi orang-orang yang beriman dalam keselamatan dunia dan keselamatan akhiratnya. Oleh sebab itu, agama Islam senantiasa mengulang-ulang kalimat takwa itu, merefresh takwa itu, karena jangan sampai sedikit pun kita tergelincir dari bingkai takwa itu. Dengan demikian, para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya takwa, karena urgensinya takwa itu, sehingga diulang-ulang dalam agama Islam ini peringatan dan seruan takwa. Salah satu misal, sepekan sekali setidaknya kita diperintahkan, diserukan tentang takwa itu melalui ibadah sholat Jumat. Para khatib ketika berdiri di atas mimbar sebelum menyampaikan rangkaian khutbahnya, maka pertama kali yang diserukan adalah seruan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah pentingnya takwa. Tidak hanya itu,
dalam 1 tahun sekali, setidaknya di momentum Ramadan. Begitu perjuangan ibadah Ramadan yang berat itu, fase tahapan-tahapannya, nanti ending akhirnya adalah dalam rangka untuk menuju ketakwaan. Berikutnya setelah bulan Ramadan, maka kita akan menuju kepada bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah itu ada satu ibadah yang agung pula, ibadah yang sangat monumental bagi umat Islam, yakni ibadah haji. Allah lagi-lagi mengingatkan kepada kita semuanya tentang takwa di dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Allah memerintahkan bagi orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji untuk berbekal materi, berbekal rohani, berbekal religius, dan sebaik-baik bekal dari semua itu adalah takwa. Allah mengingatkan kepada kita semuanya dalam surah kedua, surat Al-Baqarah ayat 197, di bagian ujung-ujung ayat disebutkan di sana, "Watazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa takuni ya ulil albab." Dan berbekalah kamu semuanya, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Para hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya ketakwaan, sehingga dan diulang-ulang kepada kita semuanya seruan takwa itu, dengan harapan agar jangan sampai kita terlepas dari bingkai ketakwaan di dalam kehidupan kita. Dalam momentum yang terbaik ini pula, kita akan membahas tentang pentingnya urgensi takwa itu bagi kehidupan. Setidaknya ada 2 aspek takwa yang harus kita fahami bersama dalam kesempatan ini. Yang pertama, takwa akan membentuk aspek mental pada kehidupan umat yang beriman kepada Allah. Takwa membentuk aspek mental, artinya bahwa orang-orang yang bermental takwa maka selalu mendorong untuk perilaku-perilaku baik, akan selalu mendorong terhadap orientasi berpikirnya dengan berpikir yang baik. Oleh sebab itu, orang-orang yang bermental takwa, tatkala mereka bertebar di muka buminya Allah ini, misalnya dalam upaya untuk mencari rezekinya Allah, maka orang yang bermental takwa pasti mereka akan mencari rezeki yang terbaik. Demikian pula orang-orang yang bermental takwa, tatkala mereka mencari teman, sahabat karib misalnya, tentu mereka akan mencari teman, sahabat karib yang baik dan bisa mengantarkan dirinya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang bermental takwa itu, andai kata suatu saat nanti ajal menjemputnya dengan kematian, maka orang yang bertakwa itu tetap berharap mudah-mudahan wafatnya pun dalam keadaan husnul khotimah. Itu takwa akan membentuk aspek mental. Yang kedua, takwa akan membentuk aspek jati diri. Artinya bahwa orang-orang yang mempunyai mental takwa maka akan meneguhkan jati diri seorang di saat-saat sekarang orang sedang terjadi krisis jati diri. Hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya ketakwaan. Di samping takwa, hadis tadi menyebutkan kepada kita semuanya pula kita diperintahkan untuk bertaubat. Artinya apa? Bahwa tidak ada manusia dalam kehidupan ini yang lepas dari dosa dan kesalahan, karena kita tahu kita semuanya adalah menjadi insan yang dhaif, insan yang lemah. Tetapi Allah memberikan jalan tatkala kita melakukan dosa dan salah, maka bersegeralah untuk menuju kepada Allah, untuk menuju kepada pengampunannya. Oleh sebab itu, para jemaah sekalian rahimakumullah,
di momentum bulan Ramadan yang terbaik ini, saatnya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk bersegera kepada Allah, untuk mencari pengampunan terhadap dosa dan kesalahan kita. Mari kita sulam, mari kita rajut amal-amal kebaikan dalam bulan Ramadan ini, dengan berharap kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan akan menghapus terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itulah Islam memberikan ajaran kepada kita semuanya, bagaimana tatkala orang melakukan dosa dan salah, tidak lain upaya yang dilakukan adalah menyegerakan dirinya untuk segera mencari pengampunan Allah. Demikian juga tatkala kesalahan itu insan sesama insan, maka bersegera untuk saling mencari ridhonya tanpa harus menunggu momentum tertentu untuk saling memaafkan dan mohon pengampunan itu. Itulah konsep yang begitu indah yang diajarkan dalam agama kita yang tercinta, agama Islam ini, yang mengatur konsep segala sendi kehidupan manusia. Berikutnya dalam hadis ini begitu indah Rasulullah menutupnya. Closing hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasulullah mengatakan, dan pergaulilah manusia itu dengan pergaulan yang baik. Ketika kita membahas tentang pergaulan, tentu urgensinya adalah tentang akhlak manusia. Akhlak menjadi faktor yang paling penting di dalam menentukan keselamatan hidup seseorang dan mulianya kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, relevan sekali dengan hadirnya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mulia, terhormatnya suatu peradaban itu adalah tergantung dengan kemuliaan akhlak. Demikian juga hancur dan rusaknya peradaban kehidupan itu pula ditentukan dengan akhlak manusia itu. Oleh sebab itulah, para jamaah sekalian rahimakumullah, tentu akhlak manusia akan membentuk kondisi kehidupan yang damai. Begitu banyak bertebar uswah-uswah, contoh-contoh terbaik bagaimana Rasulullah ketika membangun peradaban umat manusia ini, bagaimana menjalin hubungan sosial, bagaimana menjalin hubungan kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat lengkap di dalam agama Islam ini. Oleh sebab itu, tinggal bertatabur kita di dalamnya, kemudian memetik hikmah, setelah itu kemudian menjadi acuan di dalam kehidupan kita. Para hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah era modern saat sekarang yang begitu mengglobal informasi dan teknologi ini, di sisi lain betapa mudah kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Mungkin tidak perlu kita beranjak dari pintu rumah kita, melalui informasi dan teknologi yang serba canggih yang mengglobal ini, saat itu pula kita bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Tetapi di saat yang bersamaan pula dengan perkembangan teknologi pula, maka di saat itu pula ketika kita tidak bisa memanfaatkan informasi dan teknologi dengan baik, maka akan begitu mudahnya kita terjerembab ke dalam dosa dan kesalahan. Para hadirin, mungkin saat sekarang ketika kita berghibah, ketika kita membahas terhadap orang lain, mungkin tidak perlu secara fisik kita melakukan dengan lisan kita, tapi mungkin dengan jari-jari kita bisa melakukan ghibah dan dosa itu. Lalu di manakah positioning seorang yang bertakwa dan bermental takwa tadi ketika menghadapi perkembangan yang serba global ini? Tentu mereka bukan memproteksi dirinya terhadap percepatan teknologi, bukan menjauh darinya, tetapi memanfaatkan percepatan teknologi dan era global ini untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan terbaik kita di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan kita, dan mari kita meningkatkan amaliyah kebaikan kita di dalam bulan suci yang agung ini.
Para hadirin rahimakumullah, di penghujung tausiah ini mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat sekarang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah. Terlebih mudah-mudahan wabah yang sedang menggejala di dunia dan khususnya di negeri kita, mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya dan menyelesaikannya. Dan bagi saudara-saudara kita yang saat sekarang sedang diuji masalah, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.